Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Anjani dari 10 Elin 1. Saya akan menjelaskan tentang komponen pasif dan aktif dalam elektronika. Pertama-tama, apa itu elektronika? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Elektronika termasuk dalam cabang dari ilmu fisika. Terus, apa itu komponen aktif? Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan arus panjar agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika. Contohnya, transistor dan IC. Sedangkan komponen pasif adalah komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus panjar. Contohnya, resistor, kapasitor, trafo, dioda, dan lain-lainnya. Komponen pasif dan aktif selalu digunakan bersama-sama, kecuali pada rangkaian pasif yang hanya menggunakan komponen pasif saja, seperti sandal pasif, tapis pasif, dan sebagainya. Untuk IC adalah gabungan dari komponen aktif dan pasif yang disusun menjadi sebuah rangkaian elektronika dan diperkecil ukuran fisiknya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang komponen aktif. Komponen aktif memerlukan sambungan arus listrik untuk bisa bekerja. Arus listriknya bisa AC ataupun DC yang searah. Komponen pasif ada dioda, transistor, dan IC. Dioda adalah komponen aktif yang digunakan untuk menyamakan arah dari arus bolak-balik menjadi arus yang searah. Dioda berasal dari kata anoda dan kata katoda. Dioda memiliki tugas yaitu yang pertama, dioda penyearah yang biasanya dibuat dari silikon untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Yang kedua, dioda Zener digunakan untuk pengaman pada susunan arus yang bersangkutan. Yang ketiga, dioda emisi cahaya adalah dioda yang memancarkan suatu cahaya monokromatik. Yang keempat, dioda foto adalah dioda yang bergerak karena pergerakan cahaya, bisa juga digunakan sebagai sensor. Yang kelima, dioda Shockley, yaitu dioda yang bertugas untuk sebagai pengendali. Yang keenam, dioda laser adalah dioda yang bisa memancarkan cahaya laser. Ketujuh, dioda Schottky merupakan dioda yang memiliki tegangan rendah. Kedelapan, dioda varaktor merupakan dioda yang memiliki karakter dari kapasitasnya yang bisa berganti sesuai dengan tegangan. Yang kedua, dari komponen aktif ada transistor. Transistor digunakan sebagai penguat dan pemutus dan penyambung penstabil suatu arus yang ada. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Transistor memiliki fungsi sebagai penguat atau amplifier, sebagai pemutus dan penyambung, untuk menstabilkan tegangan, untuk menaikkan arus, menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus pada susunan, dan untuk membangkitkan suatu frekuensi yang rendah atau yang tinggi. Yang ketiga, dari komponen aktif ada IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen aktif yang terbagi atas campuran ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen yang ada menjadi tempat yang lebih kecil. Bentuk IC juga beraneka ragam, ada yang berkaki 3 hingga ratusan. Fungsi IC juga beraneka, bisa sebagai penguat, pengontrol, sampai sebagai media penyimpanan. Yang kedua, kita masuk ke komponen pasif. Komponen pasif tadi adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik
untuk mengoperasikannya. Komponen pasif ada resistor, kapasitor, dan induktor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Prinsip kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor dengan mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuan dalam kondensator disebut dengan farad. Kondensator memiliki dua kaki dan dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif, dan cairan elektrolit yang umumnya berupa tabung. Karakteristik kapasitor. Kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan dielektrik yang umumnya dikenal, misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lainnya. Fungsinya untuk menyimpan energi atau muatan dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sifat kapasitor. Kapasitor terhadap tegangan DC merupakan hambatan yang sangat besar. Kapasitor terhadap tegangan AC mempunyai resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi kerja. Contoh alat penerapan kapasitor. Ada charger HP, lampu flash pada kamera, TV, komputer, dan laptop. Yang kedua, dari komponen pasif ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Satuan nilainya adalah ohm. Anggaplah arus listrik adalah arus air dalam sungai. Lalu, agar sungai itu tidak meluap, maka dibuatlah bendungan, dan bendungan ini adalah resistor. Prinsip kerja resistor. Yang pertama, sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, sebagai pembagi tegangan, sebagai penghambat aliran arus listrik. Karakteristik resistor. Semakin besar bentuk fisik resistor, semakin besar pula daya resistor tersebut. Semakin besar nilai daya resistor, semakin tinggi suhu yang bisa diterima resistor tersebut. Resistor bahan gulungan kawat pasti lebih besar bentuk dan nilai dayanya dibanding resistor dengan bahan dasar karbon. Contoh dari alat penerapan resistor ada FCD dan DVD. Yang ketiga dan yang terakhir, dari komponen pasif ada induktor. Induktor adalah komponen yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Satuan internasional untuk induksi adalah Henry. Prinsip kerja induktor. Jika seutas kawat tembaga diberi aliran listrik, maka di sekeliling kawat tembaga akan terbentuk medan listrik. Karakteristik induktor. Induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Yang ketiga, fungsi dari induktor. Sebagai penyimpan arus dalam bentuk medan magnet, menahan arus bolak-balik atau AC, meneruskan arus searah atau DC, sebagai penapis atau filter, sebagai penalang atau tuning. Contoh alat penerapan dari induktor ada relay, speaker, buzzer, dan blipper. Nah, sudah sampai di akhir pembahasan, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah komponen aktif adalah komponen yang memerlukan arus listrik dari luar agar bisa bekerja. Contoh dari komponen aktif ada transistor, IC, dan dioda. Dan komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak membutuhkan arus listrik untuk bisa bekerja. Contoh dari komponen pasif ada resistor, kapasitor, induktor. Sekian presentasi dari saya mengenai komponen aktif dan komponen pasif dalam elektronika. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.